Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Satu rumah di Samarinda ambruk tertimpa longsor. Musibah ini menyebabkan jalan terputus. Seorang warga Jakarta ditangkap polisi karena menipu seorang wanita dengan modus akan dijadikan artis dan bintang iklan. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau berlangsung meriah. Material longsor yang menutup Jalan Sentosa Dalam 8, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda disingkirkan oleh BPBD dengan menggunakan alat berat. Longsor ini terjadi Selasa malam dini hari saat hujan deras mengguyur. Musibah yang baru pertama terjadi itu juga menyebabkan satu rumah ambruk tertimpa longsor. Longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian proklamasi nanti. Itu tanggal 13 September ya, kurang lebih jam 5 pagi. Kondisi cuaca pada saat itu? Masih hujan deras. Hujan deras ya. Untuk yang kejadian longsor ini menimpa berapa bangunan, Pak? Itu satu bangunan ya? Satu bangunan ambruk, Pak ya? Iya. Ada korban jiwa pada saat itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Pak, kejadian longsor ini sudah sering kali terjadi di sini atau gimana? Ya baru ini. Baru ini ya? Ya. Kemudian ini warga lagi ngapain ini, Pak, di sini Pak, kondisinya, Pak? Warga lagi ini gotong royong bantu untuk perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Ini akses jalan tertutup atau gimana, Pak? Akses jalan tertutup ini. Tertutup ya? Iya. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Samarinda menyatakan, upaya menyingkirkan material longsor dilakukan sejak Selasa sore. Tetapi belum semua dari material longsor disingkirkan karena jumlahnya banyak. Dan pada sore hari kita langsung terjunkan satu unit EXA untuk membantu di Jalan Sentosa Dalam 8, tepatnya di RT 80, untuk membersihkan material longsor supaya akses warga bisa dilalui lagi. Dari laporan warga, longsor ini menyebabkan apa, Bang? Penyebab daripada longsor adalah hujan yang cukup deras kemarin ya. Kemarin mulai pada kurang lebih pukul 1 hingga pukul 6 pagi. Upaya menyingkirkan material longsor sebelumnya sudah dikerjakan warga dan relawan. Mereka secara bergotong royong memindahkan material tersebut sejak hari pertama musibah terjadi. Sampai saat ini, belum semua material bisa disingkirkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mesin gergaji pemotong kayu, 10 petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama BPBD Samarinda, Kamis siang bergotong royong menyingkirkan batang pohon nangka yang menimpa rumah di Jalan Milono. Peristiwa ini menyebabkan atap rumah rusak tertimpa batang pohon. Pohon nangka setinggi 7 meter itu tumbang saat kawasan ini diguyur hujan deras. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang, beberapa pohon yang masih berdiri di kawasan itu ikut ditebang agar tidak menimpa rumah. Personil gabungan kurang lebih 10 orang ya? orang. Untuk alat itu ada 4 ada 3 senso biasa yang 1 senso galah. Senso galah ya. Kemudian ini pohon tumbang sendiri akibat apa ini, Bang? Ini kemungkinan dari malam kemarin itu hujan dan angin dan tanah longsor. Tanah longsor ya. Antisipasi sendiri kepada warga gimana, Bang?
menurut kami ya mungkin untuk pohon-pohon yang terlalu rimbun, yang agak tua mungkin dipangkas gitu ya. Kalau yang tidak perlu atau yang mungkin tanah tidak berturap, sebaiknya kita pangkas-pangkas saja jadi tidak membebani angin. Angin ya. Meski beberapa pohon yang mengancam keselamatan sudah ditebang, namun petugas meminta warga tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir berkedalaman hingga 60 cm ini menyebabkan pengendara harus mendorong sepeda motornya yang mengalami kerusakan mesin. Banjir di Jalan Poros menuju Sungai Kapih, Samarinda ini sudah berlangsung 2 hari dan belum ada tanda-tanda akan segera surut. Meski kondisinya seperti ini, namun warga tetap memaksa melintas karena jalan alternatif sulit dilintasi akibat jembatannya rusak. Warga menyatakan banjir kerap terjadi terutama saat musim hujan dan banjir kali ini terbilang parah. Kalau sudah deras kayak kemarin tuh banjirnya pasti dalam, sering banjir memang. Kedalaman seberapa Mas kira-kira? Ini paling tinggi sudah. Paling tinggi. Ada sekitar 60 sentian gitu ya. Nah, kalau ukuran saya tidak tahu tuh. Cuma ini pasti tidak bisa dilewati. Terus jalan di sana kan jembatannya rusak. Jadi pada bingung warga sini mau lewat mana. Ini memang sini akses satu-satunya Mas ya, Yang masih bagus akses masih bisa yang ini ya. Nah, Mas, jembatan yang runtuh tuh kan warga takut-takut juga yang pakai motor lewat sana. Lurah Sungai Kapih Munir Al-Habsyi menyatakan titik banjir parah ini akses utama warga yang hendak pulang dan pergi ke Sungai Kapih. Agar banjir seperti ini tidak lagi terjadi, Lurah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Jadi otomatis satu-satunya akses masyarakat pulang pergi baik dari perkampungan pemukiman yang di wilayah Sungai Kapih menuju ke kota dan sebaliknya terganggu dengan akses kebanjiran saat ini. Memang kita menyadari banjir itu bukan dibuat-buat faktor alam, tapi setidak-tidaknya kami akan mengurai ini dengan bantuan-bantuan berbagai pihak. Mudahan bisa teratasi banjir ini. Karena banjir ini sudah kami koordinasikan berbagai pihak melalui PRT 25 dan RT-RT lainnya yang ada di sini untuk mengurai banjir ini. Belum surutnya banjir di jalan ini karena di saat bersamaan air laut sedang pasang tinggi. Amir Hamzah dan Masar Diansyah melaporkan dari Samarinda. Perahu karet milik BPBD Samarinda, Kamis siang sudah ditempatkan di lokasi banjir Jalan Tatako, Sungai Kapih, Samarinda. Perahu ini sangat dibutuhkan oleh warga termasuk anak sekolah menyusul genangan air yang merendam kawasan tersebut. Sebelum diberi perahu karet, para pelajar yang hendak pergi dan pulang dari sekolah terpaksa harus berjalan kaki melintasi banjir. Mereka tak bisa menghindari banjir ini karena akses utama pergi dan pulang dari sekolah. Enak Pak, biar bajunya basah, biar kita enak juga Pak. Takutnya kan ada apa-apa gitu kan. Ya Pak. Nah, terus motor ditaruh di mana? Bisa ditaruh di atas dekat jembatan. Di dekat jembatannya. Iya Pak. Oke. Sampai jam berapa pulangnya kalau turun? Mungkin kalau pulang dari sekolah jam 3-an lah Pak. Senang karena kita nggak basah bolak-balik ya, dari sekolah. Nah kita kan bisa simpan motor kita di situ, jadi ada perahu supaya bisa bolak-balik tanpa basah. Terus harapannya ke depannya ke pemerintah apa? Bisa dikeruhkan airnya.
Ya, informasi awal itu saya terima dari tim TRC BPBD Kota Samarinda. Setelah disurvei ke lapangan, ternyata ini akses utama ya. Termasuk anak didik kita, ada satu SMP, ada satu SMK, kemudian ada pesantren, termasuk akses ekonomi ini. Jadi kami terus menurunkan perahu dari 2 unit beserta personel untuk memudahkan kelancaran lalu lintas yang ada di genangan air di Jalan Tatako ini. Hingga Kamis sore, luapan air yang menggenangi Jalan Tatako ini belum surut. Diduga kondisi ini terjadi akibat aliran air tidak lancar dan curah hujan yang tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Permukiman warga di Jalan Kenangan 2, Sungai Pinang Dalam, Samarinda inilah yang pada hari sebelumnya dilanda banjir. Meski genangan sudah surut, namun warga masih cemas. Mereka khawatir banjir yang menyebabkan sebagian dari mereka mengungsi itu akan kembali terjadi. Banjir yang terjadi Rabu siang mulai surut saat malam dan musibah ini sudah sering dirasakan. Warga yakin banjir ini disebabkan aliran air yang tidak lancar. Agar musibah tersebut tidak lagi terjadi, warga meminta pemerintah Kota Samarinda membuat saluran air dengan ukuran lebih lebar dan lebih dalam agar saat hujan tidak lagi terjadi banjir. Kalau sudah dalam begitu, warga sini kebanyakan kemana, Bu? Mengungsi atau gimana? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja, Bu ya? Oh, iya, iya. Bu, sudah sering banjir di sini? Sering. Sudah sangat sering ya? Sering, pokoknya kalau daerah sini tiap hujan, iya ada. Banjir, Bu ya? Untuk surutnya sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam ya? Total airnya. Kalau untuk di jalan itu masih ada sih genangan-genangan sedikit. Di rumah sudah habis semua jam 10. Jadi proses pembersihan sendiri mulai jam berapa tadi malam, Bang? Pembersihan saya dari sore sekitar jam 5:30 itu sudah mulai bersih-bersih. Untuk selesainya sekitar jam 9-an. Malam, Pak ya? Malam ya? Ya, malam. Bang, harapannya kepada pemerintah gimana sih, Bang, sebenarnya kondisi ini? Harapannya sih buat pemerintah mungkin apa ya, dibuatkan drainase atau gimana gitu biar air lancar lah ke ininya untuk pembuangannya, karena di sini airnya kurang lancar untuk pembuangan airnya di sini. Sebelumnya, sebagian warga Jalan Kenangan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman menyusul musibah banjir Rabu siang. Mereka harus mengungsi karena luapan air disertai arus yang cukup deras. Musibah seperti itu sudah sering dirasakan saat musim hujan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu rumah di Samarinda ambruk tertimpa longsor. Musibah ini menyebabkan jalan terputus. Seorang warga Jakarta ditangkap polisi karena menipu seorang wanita dengan modus akan dijadikan artis dan bintang iklan. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau berlangsung meriah. Minggu 11 September 2022, seorang wanita di Balikpapan yang sebelumnya menjabat Kepala Unit PT Gadai Emas dibatalkan digelandang ke kantor polisi. Ia ditangkap karena diduga menggelapkan dana perusahaan 119 juta rupiah. Uang sebanyak itu ternyata digunakan pelaku untuk membayar utang.
Senin 12 September 2022. 5 penipu asal Sulawesi Selatan ditangkap aparat dan digelandang ke Polres Berau di Tanjung Redep. Dalam aksinya, kelima pelaku ini mencatut nama Kapolres dan Kasat Reskrim untuk memintai uang hingga 170 juta rupiah pada korban. Ulah pelaku terbongkar setelah korban melapor ke polisi. Senin 12 September 2022, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Samarinda diwarnai aksi saling dorong antara pedemo dan polisi. Seorang pedemo sempat jatuh pingsan saat saling dorong. Pengunjuk rasa meminta agar anggota DPRD ikut menolak harga BBM. Pedemo juga meminta agar tindakan kekerasan terhadap pedemo diusut tuntas. Selasa 13 September 2022, Camat Samarinda Kota Anis Siswantini tak lagi mampu menahan emosi saat menemukan peralatan pedagang kaki lima yang ditaruh di trotoar dan bahu jalan. Menggunakan sebatang besi, Anis menghancurkan beberapa kursi milik pedagang. Anis Siswantini emosi karena pedagang masih membandel meski sudah beberapa kali diberi peringatan agar tidak berjualan atau menempatkan rombongnya di bahu jalan. Selasa 13 September 2022, seorang remaja asal Bontang ditemukan tidak bernyawa di kolam Taman Sejati Jalan MT Haryono, Sungai Kunjang. Korban tenggelam saat berenang bersama beberapa kawannya di tempat tersebut. Jasad korban dievakuasi ke rumah kerabatnya di Jalan Cendana, Samarinda sebelum diserahkan kepada keluarganya. Rabu 14 September 2022, evakuasi terhadap seorang wanita yang menjadi korban banjir dilakukan BPBD Samarinda di Jalan Kenangan 2, Sungai Pinang Dalam. Evakuasi tersebut dilakukan karena rumah korban terendam banjir hingga 80 cm, sedangkan wanita itu tidak bisa bergerak karena sakit stroke. Rabu 14 September 2022, tim gabungan harus bekerja cepat untuk menyingkirkan puing bangunan di Jalan Pelita 4, Sambutan, Samarinda. Upaya ini dilakukan karena seorang penjaga rumah bernama Udin tertimpa longsor. Hanya saja saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyatakan, musibah longsor ini terjadi dini hari saat hujan deras mengguyur. Ahita Noflanza alias Ricky, warga Jakarta ini ditangkap polisi di Samarinda bersama barang bukti seperti sepeda motor, gitar listrik dan kayu, dan beberapa benda berharga lainnya. Ricky ditangkap karena menipu seorang wanita hingga 600 juta rupiah. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, modus penipuan ini dilakukan Ricky yakni dengan mengiming-imingi korban untuk diorbitkan menjadi artis dan bintang sinetron. Agar korbannya yakin, pelaku sempat melakukan pengambilan gambar produk iklan di Jakarta. Setelah itu, janji menjadikan korban sebagai artis dan bintang iklan tak kunjung terwujud. Sedangkan uang yang disetor korban dihabiskan tersangka untuk membeli peralatan musik dan sepeda motor. Dapat gambar, lumayan, penuh konten gitu. Gak ada satu yang bisa dipakai settingannya. Yang bersangkutan mengiming-imingi korban akan dimunculkan di dalam salah satu produk iklan
sejumlah dana yang mana total dana tersebut kurang lebih hampir mencapai 600 juta rupiah. Kemudian modusnya untuk membuat korban ini percaya, korban juga diajak ke Jakarta, kemudian sempat juga dilakukan syuting, walaupun ternyata studio syuting itu adalah studio syuting abal-abal yang sebenarnya. Akibat perbuatannya, Ahita Noflanza alias Riki dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu rumah di Samarinda ambruk tertimpa longsor. Musibah ini menyebabkan jalan terputus. Seorang warga Jakarta ditangkap polisi karena menipu seorang wanita dengan modus akan dijadikan artis dan bintang iklan. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau berlangsung meriah. Berbagai tari daerah yang ditampilkan ini meramaikan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau ke-69 dan HUT Tanjung Redep ke-212 Kamis siang. Puncak peringatan yang dipusatkan di halaman Gedung Olahraga Pemuda Tanjung Redep itu dihadiri berbagai kalangan. Perayaan ini menjadi yang pertama digelar setelah 2 tahun tidak dilaksanakan akibat COVID-19. Kemudian Raja Alam kembali ke daerah Berau. Wakil Bupati Berau Gamalis senang melihat kemeriahan tersebut. Ia berharap di sisa jabatannya memimpin Berau bersama Bupati, 18 program yang mereka canangkan terpenuhi seluruhnya. Dan semoga di hari ulang tahun Kabupaten Berau ini masyarakatnya tambah hebat, masyarakatnya tambah kuat, Berau tambah jaya. Amin. Mungkin ada catatan tersendiri Pak untuk catatan tersendiri tentu dalam pembangunan kita yang relatif singkat ini, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk terus membawa Berau ke arah yang lebih baik. Waktu kita tidak banyak, ulang tahun ini hanya tertinggal beberapa hari lagi, maka selesailah masa jabatan kami berdua dengan Ibu Bupati. Sedianya ketika itu selesai, seluruh 18 program itu pun sudah dapat selesai. Puncak peringatan ini pun dirangkai peluncuran 350 titik Wi-Fi gratis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Berau. Beberapa penghargaan dan santunan juga diberikan pada sejumlah warga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Meninggal bulan September tahun 2022 karena kecelakaan tertinggi ilmu pertanian. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.